yang berdasarkan bulan tidak sama dengan umat Muslim itu kalender Cina. Iya, iya. Dia kan bulan juga. Oh iya, benar. Xinjia itu kan tahun baru juga. Tahun baru juga. Wow, iya. Jadi ya memang tergantung masyarakatnya gitu. Iya. Jadi mau pertengahan Maret, apa mau Januari, apa mau Xinjia yang biasanya di Februari atau umat Islam lakukan 1 Muharram. 1 Muharram itu, atau orang Jawa 1 Suro. Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi di Cerita MW bersama saya Wiwit, sama masih ditemani dengan istri saya. Assalamualaikum Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Masih inget cerita kita yang lalu ya, tentang yang mengucapkan Natal yang lalu. Nah, kita udah janji nih, kita akan membahas tentang tahun baru. Oh iya. Nah, kemudian saya juga menemukan selain tahun baru itu biasanya orang-orang berkaitan dengan trompet ya, kalau di tahun baru ya. Jadi ada perayaan tahun baru, pasti ada tiupan trompet gitu ya. Nah, memang ini juga satu isu yang menarik karena sempat terjadi pelarangan meniup trompet ya. Atau pengharaman lah, kira-kira seperti itu. Dan itu efeknya ternyata luar biasa Dir, bagi orang-orang yang mencari nafkah untuk menjajakan trompet di tahun baru. Itu jadi sepi sekali gitu kan. Nah, sebenarnya ada baiknya kalau kita tahu tentang sejarah ya. Karena dengan adanya sejarah itu mungkin pastinya akan menambah wawasan kita sehingga kita bisa bijak dalam menyikapi apapun itu gitu. Ya, setuju. Oke, kita mulai dari tahun baru. Nah, pernah nggak kepikir bahwasanya dahulu itu tahun baru itu tidak dimulai dari bulan Januari? Oh ya? Iya. Jadi dari bulan apa? Pertengahan bulan Maret. Jadi awal tahunnya dihitungnya dimulai dari bulan Maret? Di pertengahan bulan Maret. Di pertengahan bulan Maret. Oh. Itu terjadi pada masa Mesopotamia, yaitu 2000 tahun sebelum Masehi. Yaitu seiring dengan yang adanya fenomena alam yang disebut vernal equinox atau titik kulminasi matahari pada musim semi. Oh, pergantian musim. Iya. Jadi patokannya itu. Kemudian fenomena ini ternyata nggak berlaku cuma di zaman Mesopotamia saja gitu ya, tapi juga ada di peradaban yang lain. Ada di Mesir, Tunisia, Persia gitu ya. Mereka itu merayakan pergantian tahun dengan memanfaatkan fall equinox atau titik kulminasi matahari pada musim gugur. Mereka kayaknya ininya musimnya hampir sama tuh ya, Mesopotamia, terus Mesir itu deket-deketan ya. Iya, kalau yang satu musim semi, yang satu musim gugur. Kemudian kalau orang Yunani merayakannya pada momen winter solstice ya. Apa bacanya? Winter solstice. Solstice. Oke. Nah, itu adalah titik balik matahari pada musim dingin. Nanti kalau tulisannya nggak itu, kita kasih teksnya aja ya. Biar yang lain nggak bingung. Nah, jadi orang-orang zaman dulu itu memaknai tahun baru itu berkaitan dengan momen-momen astronomis dan yang
terkait efeknya terhadap hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Kenapa? Karena itu adalah syarat berlangsungnya sebuah peradaban. Makanya kalau kita kenal vernal equinox itu sebenarnya kita menyebutnya awal penanaman. Kemudian kalau fall equinox itu sebagai musim panen. Jadi lucu ya, mereka memanai tahun baru itu memang terkait dengan apa yang ditanam dan apa yang dipanen itu, masa tanam, masa panen. Jadi awalnya itu. Nah kemudian ada sebuah pertanyaan, kapan tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun baru? Nah, kapan tuh? Nah, ini pasti berkaitan dengan kerajaan Romawi ya. Jadi tadi kan kita membahas 2000 tahun sebelum Masehi ini. Sekarang kita percepat tahunnya di 153 sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu teriwayatkan terpilih 2 penasehat publik di masa kerajaan Romawi yang hendak menjabat sampai 1 tahun ke depan, Dir. Oh, jadi perhitungannya bagaimana nih gitu ya? Perhitungannya gimana? Benar. Nah, kemudian mereka akhirnya membuat satu perhitungan baru gitu. Namun perhitungan yang mereka pakai ini sebenarnya pada bulan Januari itu sifatnya masih belum menyeluruh ya. Itu masih berlaku di beberapa wilayah kerajaan. Kenapa? Karena masih banyak masyarakat Romawi atau rakyat Romawi pada waktu itu memilih perayaan tahun barunya itu pada pertengahan bulan Maret. Oke, jadi masih ngikutin vernal equinox itu ya? Iya. Atau apa? Fall equinox itu. Iya, benar. Kemudian dari mana asal nama Januari? Kan sekarang jadi waktu terpilihnya 2 konsul Romawi ini itu akhirnya memang betul ditetapkan 1 Januari. 1 Januari. Tetapi tidak semua masyarakat bisa menerima. Jadi masih ada yang pertengahan Maret, dan sebagian 1 Januari. Gitu seperti biasa kan, kalau terjadi sebuah perubahan kan nggak bisa langsung menyeluruh ya. Bisa jadi itu digunakan oleh kalangan kerajaan. Karena kan berkaitan dengan pelantikan dari 2 konsulnya tadi, 2 penasehat tadi kan. Mereka menggunakan itu gitu, tapi masyarakatnya belum. Nah, sampai akhirnya ada istilah Januari. Sebenarnya kata-kata Januari itu berasal dari mana? Ternyata kata-kata Januari itu diambil dari lagunya Glenn Fredly. Bukan ya? Apa itu? Lagunya Glenn Fredly kan ada? Di Januari. Atau lagunya Gigi. 11 Januari. Kita jadi tebak lagu. Jadi gimana? Jadi itu diambil dari nama dewa Yunani yang bernama Janus. Nah, Janus ini disebutnya sang dewa permulaan dan perubahan. Kenapa? Karena Janus ini memiliki 2 muka. Satu disimbolkan menatap ke depan, satunya menatap ke belakang. Nah, itu kalau mau berbicara filosofinya, itu adalah perubahan untuk menuju masa depan yang lebih baik dengan berpijak pada kebaikan-kebaikan di masa sebelumnya. Sebenarnya itu tuh. Jadi secara filosofi sih keren sih ya. Nah, kemudian orang-orang Romawi menggunakan matahari sebagai patokannya. Dalam menentukan tahun baru 1 Januari itu ya. Atau disebutnya sistem solar ya. Jadi pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 46 sebelum Masehi, ada namanya Kaisar Roma yaitu Julius Caesar. Masih Romawi juga nih, berarti masih Romawi. Kita Romawi terus ya? Iya. Nah, Romawi ini
akhirnya dia memperkenalkan nih namanya kalender Julian dari nama Julius Caesar. Nama kalendernya namanya kalender Julian dengan 1 Januari sebagai permulaannya. Oke. Nah, kebijakan ini terkait dengan sistem kalender Roma yang sebelumnya sering bermasalah. Oh, kenapa itu bermasalah? Karena mereka pada waktu itu berdasarkan pada sistem bulan. Sering tidak tepat dan sering dilakukan perbaikan-perbaikan sampai akhirnya mereka mengadopsi sistem solar atau matahari ini dari bangsa Mesir. Oh gitu. Jadi bangsa Mesir, masih ingat ya, Mesir itu yang pertama kali menyembah dewa Ra, dewa matahari. Dewa matahari. Jadi mereka itu menjadikan matahari kan pusat dari seluruh kegiatan kehidupan ya. Kayak gitu. Nah itu yang diadopsi. Oke. Nah pada sistem Julian ini ditetapkan bahwa setiap tahunnya itu terdiri dari 365 hari plus 1/4. Waduh. Jadi bumi mengelilingi matahari itu 365 plus 1/4 gitu ya. Makanya secara berkala kita mengenal tahun Kabisat ya. Oh. Di bulan Februari ada yang tanggal 29 ya, untuk 4 tahun sekali gitu ya. Nah meskipun ini sudah mendekati akurat, tapi ternyata belum akurat. Jangan-jangan itu juga kenapa Februari nggak sampai 30 atau 31 ya? Bisa jadi. Mentok sampai 29. Iya, bisa jadi. Kenapa bulan Februari? Nah itu nanti kita bahas lain waktu. Kenapa nggak bulan yang lain? Nah kemudian baru nih pada masa Paus Gregorius ke-13 di tahun 1570 Masehi. Oh jadi berapa abad kemudian ya? Iya, jaraknya jauh-jauh ya. Jaraknya jauh sekali nih. Ada perbaikan. Jadi perbaikannya kalau tadi 365 1/4 hari direvisi menjadi 365.242199. Lebih keriting lagi angkanya. Iya, lebih keriting lagi. Tapi meskipun itu selisihnya kecil, ternyata kalau diakumulasikan, kalau kita masih pakai kalender yang lama, maka dalam waktu 1500 tahun ke depan akan terjadi selisih 10 hari. Oh iya, kalau kita pakai yang 365 1/4 tadi. Makanya direvisi gitu kan. Hebat nih orang-orangnya. Nah, pembaharuan inilah yang disebut dengan kalender Gregorian. Yang sampai hari ini kita gunakan. Nah, tapi ternyata pada penerapannya pada tanggal 1 Januari ini sendiri bukan tidak menimbulkan masalah. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mempercayai itu dan masih menggunakan perhitungan waktu yang lama ya. Yang masih di bulan Maret gitu. Nah, umat Kristiani sendiri, kan ini Paus nih tadi yang menetapkan kan. Makanya umat Kristiani sendiri awalnya menolak untuk mengadakan tahun baru di bulan Januari itu. Kenapa? Karena mereka beralasan itu masih bersumber pada aliran-aliran pagan. Yunani Romawi kan masih menganut itu, dewa-dewa itu kan. Nah, sampai ada nih salah satu santo yang bernama Santo Eligius pada abad ke-7 Masehi, dia ikut mengutuk tentang tahun baru dan saling bertukar hadiah pada 1 Januari karena dianggap berakar pada tradisi pagan. Jadi kalau saya baca sejarahnya nih, Santo Eligius ini hidupnya di Prancis. Dia dulunya pandai emas, pengrajin emas. Pengrajin emas. Sebelum dia menjadi seorang santo. Ya. Bikin keris juga nggak ya? Ya kan? Dia bikin perhiasan dari logam dan permata. Tapi nggak keris ya? Enggak. Keris Dayanti mungkin. Atau keris Pati. Enggak, empu kan. Kalau keris empu ya. Empu Tantular. Empu Gandring. Empu Garing. Lanjut. Oke. Jadi Santo Eligius ini. Iya, jadi penetapan yang dilakukan oleh Paus Gregorius ke-13 ini pada abad ke-16 itu
tidak menyeluruh. Karena sampai di abad ke-18 umat Kristen Protestan di bawah kekuasaan Inggris dan koloninya yang masih ada di Amerika itu masih tetap merayakan tahun baru di bulan Maret. Oh, melekat sekali berarti ya pertengahan Maret atau bulan Maret ini untuk sebagai dasar perhitungan awal tahun ya. Karena itu adalah musim tanam dan musim panen ya. Nah, dengan demikian terjadi proses perubahan dalam perayaan tahun baru. Yang tadinya tahun baru di bulan Januari itu kental unsur pagannya, kemudian lama-lama menjadi bagian dari umat Kristiani. Nah, itu tadi tentang tahun baru, Dir. Gimana? Nah, jadi pengukuhan itu mereka mau meyakini, bukan meyakini, setuju atau sepakat perhitungannya mulai dari bulan Januari itu di abad ke-16 itu, dan itu gradual, nggak langsung bisa diterapkan. Jadi berproses ya. Berproses, ada yang mau make, ada yang enggak. Jangan-jangan sampai sekarang masih ada nggak yang sampai? Aku sih meyakini harusnya masih ada. Karena begitu kental keyakinan mereka terhadap yang tanam istilahnya? Equinox itu ya. Masa tanam, masa panen tadi kan. Jadi jangan-jangan vernal equinox ya. Iya. Jangan-jangan sampai sekarang masih ada yang meyakini. Lah, sementara kita di Pulau Jawa aja kan ada malam tahun baru. Enggak, sebentar. Iya loh. Di kita nih, apa sebutnya ya? Yang umum gitu ya, yang general, yang diyakini oleh seluruh umat manusia Januari. Tapi agama Islam itu kan tidak satu Muharramnya tidak melulu sama. Iya, karena kan menurut di bulan Januari, iya. Kalau yang aku baca literaturnya sebenarnya umat Islam itu sendiri mengukuhkan perhitungan dengan bulan itu. Jadi sebelumnya sudah ada, masyarakat Arab memang menggunakan bulan. Dia perhitungannya berdasarkan apa kalau? Masyarakat Arab bulan. Bukan matahari. Lunar. Nah, lunar, iya, bukan solar. Cuma pada waktu zaman Nabi itu dikukuhkan. Iya, maksud saya, apakah juga waktu itu ada satu peristiwa kayak yang tadi itu kan karena ada bercocok tanam dan panen, masa bercocok tanam dan panen gitu ya. Nah, kalau satu Muharram itu ditetapkannya karena apa dasarnya gitu? Oke, yang pertama berdasarkan bulan. Jadi orang-orang Arab itu sebenarnya sudah ada bulan Dzulhijjah, bulan Syawal, bulan Ramadan, itu sudah ada sebelumnya. Cuma penetapan satu Muharram Hijriah, satu Hijriah kan itu dari kata-kata hijrah. Iya. Ya, itu. Jadi satu Hijriah itu adalah disepakati momen Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata-kata hijrah itulah menjadi Hijriah. Gitu. Dan itu penetapannya jauh setelah Nabi wafat. Dan itu ketika itu pun sudah jatuh di bulan Muharram berarti. Karena sudah mengenal bulan-bulan itu. Bulan-bulan itu sudah dikenal sebelum Nabi lahir atau dari makanya ada bulan-bulan dilarang melakukan peperangan kan. Iya, berarti kan bulan-bulan itu sudah ada lebih dulu ya. Iya, ada. Cuma dikukuhkan. Di Quran juga ada. Nah, penggunaan satu Hijriah itu uniknya adalah ketika di zaman Umar bin Khattab. Jadi Nabi sendiri tidak mengenal itu. Hijriah Nabi nggak mengenal. Abu Bakar pun tidak mengenal. Berarti zamannya Nabi Muhammad itu tidak ada istilah pergantian tahun dong ya? Berputar aja gitu terus ya? Kenapa? Karena orang Arab pada waktu itu
menyikapi tahun itu dengan sebuah peristiwa. Makanya ada tahun gajah. Ya. Nabi lahir tahun apa? Masih ingat nggak kalau kita ditanya waktu SD? Dibilangnya tahun gajah gitu. Karena ada peristiwa penyerbuan pasukan gajah ke Ka'bah. Nah, jadi orang-orang Arab itu cenderung mengingat ada peristiwa apa itu dijadikan tahunnya gitu, bukan angka. Nah, itu menjadi sebuah masalah ketika Umar membalas surat. Dia nggak tahu ini tahun berapa sebenarnya. Makanya akhirnya disepakati tetap menggunakan bulan sebagai acuannya, hanya tanggal satunya itu atau tahun 1 Hijriahnya itu kapan, setelah hasil dari musyawarah gitu, kalau nggak salah yang mengusulkan Ali bin Abi Thalib, di tanggal di mana Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Tahun baru di hari ini tidak lepas dengan trompet ya. Iya betul. Nah, trompet, petasan gitu ya, terus kembang api gitu ya. Banyak juga yang bilang kembang api dikaitin dengan kaum Majusi, si penyembah api ya, kaum yang menyembah api. Trompet dikaitkan dengan kaum Yahudi, kayak gitu. Nah, memang menurut catatan sejarah, trompet itu adalah panggilan ibadah bagi orang Yahudi. Dan perayaan tahun baru. Jadi kalau perayaan tahun barunya mereka yang namanya Rosh Hasanah itu mereka meniupkan trompet. Nah, tahun barunya orang Yahudi ini tadinya mengikuti fall equinox, masa panen tanam tadi, yaitu di bulan September dan Oktober. Sebelum mereka akhirnya mengikuti yang Romawi ini ya, Januari. Nah, trompet atau yang disebut shofar itu terbuat dari, kalau yang punyanya orang Yahudi, dari tanduk domba jantan ya. Jadi kita juga mengenal itu sangkakala ya, bisa jadi ya. Nah, itu simbol untuk pengakuan atas dosa-dosa yang dilakukan di tahun yang lalu, sekaligus untuk merayakan tahun yang akan datang. Jadi secara simbol ditiupkan itu. Nah, meskipun itu merupakan tanda bagi umat Yahudi untuk melakukan panggilan ibadah, tapi sebenarnya pengguna trompet tertua itu bukan di Yahudi. Jadi tapi ada di peradaban Oxus. Itu di Asia Tengah. Kalau aku cari di Google itu di kisaran daerah Rusia. Ada yang Tan itu, Uzbekistan, Nah, itu dulu namanya peradaban Oxus di Asia Tengah. Itu sudah ditemukan 3.000 tahun sebelum Masehi. Wow, lebih lama lagi. Benar. Sementara bangsa Mesir dan Cina mengenal trompet itu 1.500 tahun sebelum Masehi. Indonesia sendiri sebenarnya banyak, macam-macam trompetnya. Ada 30 macam jenis trompet kalau di Indonesia. Jadi ini saya bacakan ya. Ada namanya serangko dari Jambi yang terbuat dari daun kelapa kering. Kemudian ada serunai Banjar dari Kalimantan Selatan yang terbuat dari tanduk kerbau. Kemudian ada pui-pui dari Sulawesi Selatan. Ada pupui dari Minangkabau yang terbuat apa? Pupui. Bukan lidah Padang. Pupui. Dari Minangkabau yang terbuat dari batang padi, hingga triton dari Papua yang terbuat dari cangkang kerang. Jadi sebenarnya trompet ini tidak melulu dibuat untuk panggilan ibadah. Pada masa lampau, trompet ini setidak-tidaknya menjadi alat untuk mengumpulkan massa atau orang-orang. Mungkin ada pengumuman, ditiupin trompet. Kemudian peringatan ada bencana, misalnya mau ada banjir bandang, hujan, segala macam. Kemudian peperangan itu juga menggunakan trompet. Nah, tradisi meniup shofar sendiri kalau kita belajar dari kaum Yahudi ini sebenarnya meniup trompet itu kan dari
tadi ya, tanduk domba jantan. Nah itu kan sebenarnya kalau kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya, di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir kan anaknya diganti dengan domba. Nah sebagai bentuk penghormatan terhadap kejadian itu, maka dibuatlah shofar ini gitu. Jadi lebih ke arah penghormatan terhadap momen Nabi Ibrahim dan anaknya ini. Nah anaknya ada perbedaan pendapat nih. Kalau Islam bilangnya Ismail, tapi kalau dari sisi Yahudi dibilangnya Ishak yang disembelih. Gitu. Saya rasa itu tentang trompet dan tahun baru ya. Mungkin singkat. Jadi gimana nih? Nah jadi kalau pendapat saya memaknai tahun baru, silahkan aja kita merayakannya, namun dengan tidak berlebih-lebihan, dengan tetap kesederhanaan gitu ya, sebagai sarana apa tadi? Sarana untuk introspeksi diri. Ya. Kalau kita melihat dari tadi Dewa Janus memiliki dua muka kan? Kita menatap masa depan dengan berpijak pada kebaikan-kebaikan yang ada di masa lalu. Sebenarnya secara filosofi sih bagus. Tapi tidak melulu kebaikan menurut aku. Bisa juga kesalahan di masa lalu itu juga harus jangan dilihat, diulang di masa yang gitu. akan datang. Banyak sebenarnya filosofi yang bisa kita petik ya. Terus juga kita juga tidak perlu memaknai secara berlebihan karena itu cuma masalah beda hari. Kalau sekarang besok tahun baru nggak mungkin juga kan kita berubah menjadi apa kayak gitu kan. Jadi ya sudah dimaknainya dengan sederhana. Ya kalau mau niup trompet ya silahkan ditiup trompetnya. Kalau mau bakar jagung nyate kan sekarang gitu kan. Ya silahkan juga. Kalau ada yang mau berdoa di malam itu yang tadi sebagai sarana untuk sadar diri kita, itu juga sangat baik juga kan. Artinya ada hal-hal yang memang yuk nggak usah apa-apa kita pertentangkan begitu. Ada baiknya kita lihat secara bijak. Karena kan ya nggak tahu ya. Ya itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Tapi di ajaran agama Islam sendiri sebetulnya kan kalau bisa kita tidak mempergunakan uang yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu kan. Ya kembali lagi ini pendapat masing-masing ya. Tapi membeli trompet hanya untuk di malam hari itu, besoknya udah nggak dipakai lagi, udah basah, habis ditiup-tiup udah suaranya udah nggak bagus, nggak dipakai lagi. Nah itu kan bisa jadi ada yang menganggap itu sia-sia, kayak gitu ya. Jadi tergantung mindset. Betul. Tapi ngomong-ngomong kayaknya aku mau mulai merayakan tahun baru di pertengahan Maret. Boleh nanti di pertengahan Maret tanggal 15 Maret. Iya keren sih, keren. Kita baru tahu tahun baru. Iya maksudnya jadi memang merayakan bukan merayakan ya, tapi perhitungan tahun baru sendiri awal tahun gitu ya, itu tidak sama ya. Ya, jadi yang memang diberlakukan secara umum untuk semua umat ya, yang kita kenal mengikuti dari tadi zamannya Romawi itu tadi gitu ya, di Januari. Tapi terus tadi bahwa umat Muslim pun ada sendiri juga yang tahun barunya. Tidak satu Muharram itu pasti tidak akan ketemu di Januari gitu ya. Iya benar karena tahu ya, kalau karena dasar perhitungannya yang beda. Bisa jadi ketemu tapi enggak ya belum pernah sih 1 Januari. Tapi yang berdasarkan bulan yang tidak sama dengan umat Muslim itu kalender Cina. Iya.
Ya. Dia kan bulan juga. Oh iya benar, Xinjia itu kan tahun Xinjia baru kan juga. tahun baru juga. Wow, iya. Jadi ya memang tergantung masyarakatnya gitu. Iya. Jadi mau pertengahan Maret, apa mau Januari, apa mau Xinjia yang biasanya di Februari, atau yang umat Islam lakukan. 1 Muharram. 1 Muharram itu. Atau orang Jawa 1 Suro. 1 Suro lagi. 1 Suro itu biasanya jatuhnya 1 Muharram. Oh 1 Muharram itu 1 Suro ya. Iya. Oh sama dong berarti. Sama. Iya. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Oke, sampai di sini dulu sahabat. Insya Allah kita ketemu lagi di cerita-cerita MW yang lainnya. Nanti literatur yang saya gunakan pasti akan saya cantumkan. Jangan lupa subscribe, like, share, atau tulis di komen. Kalau ada perbedaan pendapat silahkan. Saya Wiwit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.